Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan membahas tema mengenai ujian atau suatu cobaan. Kenapa saya ingin membahas hal demikian? Karena ternyata banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tidak di lingkungan kita saja, tapi mungkin di seluruh dunia itu merasakan hal seperti ini. Ujian. Terkadang ujian datang itu bukan lantas karena perbuatan kita yang salah, itu bukan. Juga bukan karena perbuatan kita yang selalu benar, itu bukan. Tapi Tuhan Allah itu memberikan ujian, itu mengukur kadar keimanan seseorang. Bahkan ini juga menunjukkan rasa kasih sayang Allah kepada hambanya tersebut. Karena apa teman-teman? Ketika seorang hamba itu menjadi seorang yang baik, yang beriman, bertakwa, itu maka ujian yang akan ditimpakan kepadanya itu akan semakin besar. Ujian ini tidak melulu tentang materi ya teman-teman, tidak melulu tentang suatu penyakit. Tapi mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita di luar sana itu diberikan ujian berupa anak yang nakal misalnya, diberikan tetangga yang suka menggibah misalnya, diberikan pasangan yang digunakan sebagai Allah untuk menguji dia, diberikan orang tua, ipar, atau siapapun mereka itu digunakan sebagai ujian. Jadi jangan pernah mengira bahwa ujian dari teman-teman semua itu menjadi ujian yang paling berat. Karena apa? Ternyata ketika teman-teman menganggap ujian teman-teman itu berat, justru di luaran sana ada yang mendapatkan ujian yang lebih berat di diri teman-teman. Misalnya ketika orang mendapatkan pasangan yang kurang baik, di sana di luar ada orang yang justru sampai tua belum mendapatkan pasangan, ada. Misalnya teman-teman mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang rendah, di luar sana ada orang-orang yang justru masih menganggur dan tidak memperoleh pekerjaan, ada. Misalnya teman-teman memiliki anak yang cenderung nakal dan harus dididik dengan keras. Di luar sana justru ada orang yang ingin menimang anak, itu ada. Jadi apakah ujian ini itu berlaku hanya kita? Bukan. Setiap orang itu mengalami dengan ujian dan fasenya masing-masing. Tapi bagi teman-teman atau orang-orang yang berhasil melewati ujian tersebut, beliau akan naik level. Misalnya seperti orang sekolah, dia adalah orang yang sedang kelas 6. Itu akan mendapat ujian terus dia masuk ke SMP. Nah di SMP inilah dia akan memulai babak baru, memulai hal-hal yang baru lagi. Nanti untuk naik kelas dia akan diuji lagi. Gitu teman-teman. Dan tidak ada orang di dunia ini yang lepas dari ujian. Jangankan kita, Nabi aja memperoleh ujian dengan versi masing-masing. Nah tujuan kita apa ketika kita menghadapi ujian itu? Kadang tujuan kita adalah untuk lebih baik kepada Allah, lebih mendekat kepada Allah, lebih baik kepada makhluk, sesama makhluk. Dan orang yang telah mencapai titik tertinggi dari menghadapi suatu masalah dan ujian, dia itu cenderung lebih tahan terhadap suatu cobaan atau masalah teman-teman. Dan ketika dia dihadapkan oleh orang lain, dia itu justru menjadi orang yang sulit untuk menaruh rasa sakit hati. Dia mencoba untuk membenci, untuk sakit, tapi rasanya kok sulit. Ketika dia mencoba untuk membenci, dia besoknya lupa bahwa dia telah membenci orang tersebut.
itu biasanya orang-orang yang cenderung memang kadar keikhlasan hatinya, kejenihan pikirnya itu sudah mencapai level yang cukup tinggi, dan ini tidak mudah. Kadang ada orang yang mendapatkan ujian itu karena memang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, dia menjadi seorang manajer, dia menjadi seorang bisnismen, tiba-tiba itu katakanlah omsetnya menurun, tiba-tiba karyawannya misalnya mogok kerja, tiba-tiba ada insiden misalnya banjir dan sebagainya, itu bisa saja terjadi. Terus ada lagi yang musibahnya karena kesalahan dia sendiri ada. Karena dia membangun usaha yang mungkin kurang berkah, membangun usaha yang tentang masyarakat dan lain sebagainya, itu ada. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Jangan pernah menjudge orang yang mengalami musibah seperti itu. Kalau kita menjadi bagian dari mereka, jadilah bagian dari mereka yang baik, dalam artian itu memberikan wejangan, memberikan suatu semangat, dorongan agar mereka bangkit. Soalnya orang-orang yang mendapatkan musibah seperti ini biasanya di sisi kebangkitan dia itu akan jauh lebih hebat daripada sebelum dia terjatuh. Biasanya seperti itu, teman-teman. Misalnya teman-teman melihat ada orang yang mengalami fase ketika di PHK, itu kan bukan kesalahannya, dan dia waktu itu gajinya 10 juta, tapi sudah diakunkan ke suatu bank untuk memperoleh hutang. Ketika tiba-tiba dia diputus, dia kan harus menjual aset-asetnya untuk menutup hutang. Dan hutang itu setelah tertutup, apa yang dia lakukan? Dia memulai lagi dari titik bawah. Nah, dia yang dulunya mengalami kejayaan itu memulai lagi, ini bisa lebih hebat karena dia sudah punya pengalaman, dia sudah punya modal yang sangat berharga, yaitu di sisi kejatuhannya. Coba tanya kepada orang-orang, terutama bisnismen, itu pasti jatuh bangunnya itu hebat daripada orang yang sekedar menjadi karyawan atau orang yang menjadi pegawai. Kehebatannya di mana? Mereka bisa menggaji banyak orang loh, teman-teman. Mereka bisa berderma, mereka bisa memberikan CSR. Dan mereka memikirkan banyak orang, kehidupan banyak orang. Lah kalau orang yang menjadi karyawan, orang yang menjadi misalnya pegawai, itu kan mereka hanya meminta hak untuk digaji. Mereka tidak memikirkan untuk menggaji. Itu lebih berat. Dan bagi para ustadz, para guru, para gus, para kiai, itu terkadang hal seperti ini loh, sepele ini loh. Orang yang mengalami kejatuhan itu tidak membutuhkan motivasi yang muluk-muluk. Tidak perlu dibongkar apa yang menjadi aib mereka. Mereka belum sholat lah, mereka berbuat zina misalnya, mereka melakukan dosa riba. Mereka tidak muluk-muluk ingin dibahas tentang masa lalunya. Tapi mereka ingin diberi wejangan bagaimana supaya bangkit ke depan. Terkadang yang kita lupa ini, kita itu sering menasehati orang-orang yang sudah gemar sholat ke masjid bahwa sholatmu kurang khusyuk, zikirmu kurang lama, terus pakaianmu itu kurang rapi, baldu kopiahmu kurang lurus, terus safmu kurang rapat. Ini loh yang kadang diwejangkan oleh orang-orang yang berwejang di dalam masjid. Padahal orang yang tersesat, orang yang kesasar itu tidak butuh wejangan itu. Yang mereka butuhkan adalah mereka diterima dengan baik, mereka diberikan tempat yang bijak untuk mereka berubah ke arah yang lebih baik. Setelah mereka baik, baru silahkan masuk ke masjid. Terus jangan karena mereka misalnya mereka itu suka minum minuman keras, lalu dibilang bahwa sholatmu 40 hari tidak diterima. Ya mereka malah justru tidak sholat.
Tapi apa yang perlu kita lakukan? Sholatlah. Urusan pahala itu adalah urusannya Gusti Allah, urusannya Tuhan. Yang penting kamu sholat, niatkan dengan ikhlas, biar Allah sendiri yang menilai ketulusanmu. Bukankah hidayah, bukankah petunjuk itu Allah yang memberikan? Ini loh teman-teman yang perlu kita rubah dari diri kita. Kita kalau menjadi seorang yang memberikan wejangan, berilah wejangan yang bijak, lihat orangnya. Kalau mereka sudah gemar ke masjid, atau mereka sudah gemar sholat tahajud misalnya, udah kita kasih clue yang muluk-muluk, monggo sholatnya ditambahi, sholatnya dirutinkan, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang tidak pernah sholat tahajud, jangankan sholat tahajud, sholat wajib aja tidak. Yang penting mereka sholat dulu. Misalnya di sholat subuh aja, di sholat duhur aja, di sholat asar aja, tidak masalah. Yang penting mereka sudah mengerjakan dengan rutin. Nanti kalau Allah memberikan petunjuk dan hidayah pada dia, itu akan komplit sendiri lima-limanya itu. Dan mereka kalau mendapatkan wejangan dari kita kok kurang komplit, itu pasti mereka akan masuk ke dalam lingkungan yang lebih baik sendiri. Seperti itu. Jadi apa yang perlu kita ambil dari sisi hikmah kejaduan, sisi hikmah ketika kita tidak berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan, sisi hikmahnya adalah kita bangkit untuk menjadi yang lebih baik. Banyak kok teman-teman yang saya temukan, saya hadapi orang-orang yang hampir saja bunuh diri. Yang mereka butuhkan itu apa? Yang mereka butuhkan itu teman curhat. Yang mereka butuhkan itu adalah orang yang bisa memberikan semangat bagi dia. Mereka tidak butuh untuk diwejangi muluk-muluk, tidak butuh. Mereka hanya butuh tempat curhat. Mereka hanya butuh dikuatkan mentalnya untuk menjalani kehidupan selanjutnya, itu aja. Semoga kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berhasil, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.